Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Superkemla Roibah Hanifidah, yang terhormat pula beserta jajaran pengurus, terutama Buan Barifki selaku koordinator peta imajinasi Hanifidah, yang terhormat pula ada jajaran guru, staf, dan teman-teman yang saya banggakan. Yang terakhir ada keluarga saya yang ada di rumah, semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, perkenalkan, nama saya Najwa Latifah Fahizati. Saya dari kelas 12 BMA Al-Quran Roibah Hanifidah. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya. Bab pertama dari kitab Akhlak Mulia. Nah, jadi sini aku mempresentasikan tentang akhlak mulia, tentang takwa, tentang kerama seorang murid dan tata kerama seorang guru. Oke, yang pertama adalah takwa. Apa sih takwa itu? Takwa adalah kita itu menjauhi larangan Allah dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Di mana takwa itu adalah suatu penyelamat. Jadi di sini penyelamat ini siapa? Yaitu penyelamat ini adalah Allah sebagai penyelamat kita. Kemudian takwa ini adalah sebagai jalan menuju petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana yang pertama adalah di mana ketika kita takwa, maksud dari takwa adalah kita tuh sadar diri kalau kita ini adalah hamba yang hanya hamba rendah. Kita tuh masih di bawah, kita tuh hanya segumpal pasir, bahkan lebih kecil dari pasir. Kita tahu kita ini seorang hamba yang sangat rendah dan kita diwajibkan kemampuan Allah, dan tidak pantas bagi kita untuk menentang apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu kepada hamba-hambanya, yaitu kepada manusia-manusianya. Jadi apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarangkan Allah, kita ikuti. Apa yang Allah bilang nggak boleh, berarti nggak boleh. Kalau misalnya Allah boleh, berarti boleh. Nah, karena Allah tuh nggak pernah membebani hamba-hambanya ya. Oke, kemudian dimana ketika kita menanamkan sifat takwa dalam diri kita, ya takwa ini kan sangat penting ya. Nah, dimana itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ketika kita memasukkan sifat takwa dalam diri kita, kita akan disegani oleh banyak orang. Bukan berarti kita sombong, tapi dengan takwa kita bisa dapat menjalankan apa yang Allah larang, gitu ya. Untuk seorang mengikuti kita, apa yang kita berbuat yang baik, orang bisa nyontoh. Kemudian ketika kita berbuat baik, ketika kita bertawakal kepada Allah, kita memiliki sifat takwa, otomatis kita mudah ditolong, orang-orang mudah bergaul kepada kita. Nah, kemudian juga ada dijelaskan di dalam Quran, bunyi itu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya maksudnya itu adalah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yaitu kepada orang-orang yang mengikuti apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Kemudian tata kerama seorang guru. Nah, yang pertama adalah pastikan udah pada tahu ya guru itu apa. Guru itu adalah seorang guru. Guru itu adalah guru, yaitu orang yang mengajarkan kita ya. Baik itu guru seorang ibu atau guru yang ada di sekolah atau yang ada di mana-mana. Nah, di mana guru itu adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, yaitu seperti sifat terpuji, kemudian bagaimana bersifat bertakwa, bagaimana belajar ini, bagaimana belajar itu. Kemudian seorang guru harus memiliki sifat-sifat tertentu. Maksudnya bukan tentu wajib dimiliki oleh seorang guru, itu seperti sifat sabar. Karena semua murid itu orangnya beda-beda ya, bisa ada yang mudah dibilangin, ada yang enggak. Jadi seorang guru itu harus sabar menghadapi murid-muridnya. Entah dia tuh nggak paham soal pelajaran, jadi seorang guru harus sabar menjelaskannya satu persatu. Kemudian rendah diri. Maksud rendah diri ini adalah tidak terlalu sombong, karena guru kan orangnya pintar gitu ya. So, jangan terlalu merasa tinggi gitu. Karena kita sampai mati pun ilmu itu bakal tetap dicari. Kemudian memiliki kasih sayang kepada guru atau kepada anak muridnya. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan yang kasar, otomatis kan muridnya nggak bakal mau ikut. Kemudian bersikap lemah lembut. Kalau misalnya ada anak-anak murid yang susah dibilangin, anak murid yang suka ini, yang suka bertengkar, yang suka gitulah, kita tuh harus memiliki sifat lemah lembut, menenangkan mereka, mengajarkan mereka baik-baik. Nah, kemudian tugasnya adalah menasihati mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka apa yang baik dan melarangkan mereka apa yang buruk. Nah, kemudian ada tata krama seorang murid. Nah, murid ini adalah seperti kita ya, seperti kita semuanya. Nah, murid ini adalah pertama ada
ada tata krama kepada diri sendiri, kemudian kepada guru. Yang pertama adalah rendah diri dan tidak sombong, membantu teman, habis itu jujur dan sifat apapun, rendah diri, rendah hati, kemudian tidak merasa bosi atau tidak merasa sebagai pemimpin, karena kita semuanya harus saling belajar. Kemudian tata krama kepada seorang guru, dari murid ke guru. Nah, tidak bergurau ketika guru menjelaskan, kita mendengarkan dengan baik. Ketika guru kita menyuruh ini, menyuruh itu, kita harus mau. Kemudian tidak memuji mereka berlebihan. Nah, maksud memuji berlebihan ini mungkin guyon atau bercanda kepada mereka atau itulah itu tidak boleh ya. Kita harus memiliki sifat tata krama bicara, gerakan, langkah kita ya kepada guru. Kemudian tata krama kepada saudara-saudara kita, tidak menghina saudara karena mereka masih termasuk darah daging kita ya. Kemudian tidak sombong kepada mereka karena kita sama. Kemudian tidak meremehkan mereka karena mungkin mereka lebih tinggi daripada kita. Kemudian tidak bergembira ketika teman kita itu, misalnya saudara kita, dimarahi oleh guru. Kita tidak bergembira, justru kita harusnya mengingatkan mereka, memberikan mereka pelajaran, kemudian menasihati mereka. Habis itu ya bilang sabar ya, kalau kamu nakal memang. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.